puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini dengan kekuasaannya yang begitu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini tanpa bantuan siapapun juga. Sesungguhnya kita dan juga alam semesta ini tidak pernah ada. Dan keberadaan kita di alam ini tidak atas upaya diri kita sendiri. Kita terlahir di muka bumi ini melalui wasilah orang tua kita. Namun siapakah yang memberikan hal-hal seperti itu terjadi? Yang menurut kita itu merupakan hukum alam biasa saja. Siapakah pencipta hukum alam itu? Kalaupun kita berpikir bahwasanya itu adalah sesuatu yang natural. Tidak ada yang bisa menciptakan dirinya sendiri. Makhluk yang paling cerdas sekalipun tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Maka logika di sini kita akan sampai kepada pemikiran ada sesuatu hal yang di luar kekuasaan siapapun juga, termasuk kita manusia, yang menyatakan bahwa kita adalah makhluk yang paling cerdas yang ada di muka bumi ini. Siapakah itu? Tuhan. Siapakah Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Raja di Raja, penguasa tunggal, pencipta alam semesta ini. Bukan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita, namun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan untuk kita. Maka kita haturkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat ini. Kita tidak pernah minta diciptakan untuk hadir di muka bumi ini. Kita terlahir di muka bumi ini semata-mata kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kehidupan kepada kita manusia. Dengan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang begitu sangat berharga bagi diri kita adalah untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan apapun yang kita butuhkan, baik itu kebutuhan jasmaniah ataupun rohaniah. Barang siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus, jalan keselamatan, jalan para rasul, para nabi, siddiqin dan sahabat, maka kelimpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luas akan didapatkan, dan orang tersebut akan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Karena kebahagiaan yang hakiki tidak terletak kepada lahiriah fisik, namun ada di dalam hati-hati kita semua. Siapa yang hatinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ketenangan, kebahagiaan, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kaya. Namun jika hatinya lalai, tidak terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegelisahan, kesengsaraan, keputusasaan akan ada di dalam hati-hati manusia, terlepas manusia tersebut miskin ataupun kaya. Hidup hanya sehari sekali di dunia ini, maka amatlah sayang jika kehidupan kita yang singkat saat ini tidak kita maknakan dalam makna yang sebenar-benarnya, yakni menyempurnakan diri kita menjadi lebih baik, sehingga tatkala usia kita sudah sampai di penghujungnya, kita benar-benar menjadi orang yang kamil, menjadi orang yang sempurna sesuai dengan uswah tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, pengunjung, pasien Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama, berikhtiar untuk mencari kesembuhan, menjaga kesehatan sebagai mana kewajiban kita manusia untuk melakukan itu semua. Namun kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sesungguhnya pemilik kesehatan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita manusia diwajibkan untuk terus berupaya
semaksimal mungkin, baik secara lahiriah, doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini, di pagi hari ini, ada rekan-rekan mahasiswa dari UHAMK Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, jurusan Ilmu Gizi, yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang hal-hal yang perlu kita waspadai, yang perlu kita lakukan untuk senantiasa kita bisa menjaga dan memelihara kesehatan ini dengan optimal, sehingga kualitas hidup kita dapat terus meningkat dan terjaga dan dapat dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebesar-besarnya. Saya tidak sendiri di sini, saya ditemani oleh Ibu Mareta. Bu Mareta, mungkin bisa disampaikan sesungguhnya apa saja yang akan disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa pada kali ini, tema apa yang akan disampaikan? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semua pasien yang sedang berada di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa insya Allah pada pagi hari ini kita ditemani oleh adik-adik dari mahasiswa UHAMK Jakarta untuk memberikan edukasi atau sharing kepada Bapak Ibu sekalian di sini mengenai adapun temanya yaitu seputar HIV/AIDS yang akan dijelaskan oleh adik-adik. Namun sebelum itu perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pada pagi hari ini kami bekerja sama selaku kami tim PKRS dengan instalasi unit gizi mengadakan kegiatan edukasi di pagi hari ini untuk memberikan sharing kepada ibu bapak dan pasien yang sedang berada di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Lalu untuk sebelumnya perlu disampaikan bahwa kami Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung mempunyai berbagai macam media sosial yang mungkin ketika bapak atau ibu ingin mengetahuinya atau program apa saja yang ada di kami bisa diakses di YouTube ataupun Facebook kami di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Selain itu untuk kegiatan ataupun program-program yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, Ibu juga bisa mengaksesnya di Instagram kami di @rs_muhammadiyah Bandung. Perlu Ibu dan Bapak ketahui juga bahwa di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung kami memiliki beberapa macam layanan program yang mungkin bisa digunakan untuk Ibu Bapak jika perlu digunakan. Yang pertama adalah kami mempunyai layanan telekonsultasi. Telekonsultasi adalah konsultasi mudah yang dilakukan oleh dokter, namun dari rumah saja. Jadi tanpa ibu dan bapak harus berobat ke rumah sakit, ibu dan bapak bisa melakukan layanan telekonsultasi, di mana nanti melakukan video call dengan dokter yang bersangkutan. Untuk ibu bapak yang ingin mengaksesnya, bisa diakses di nomor 088152200309. Selain layanan telekonsultasi, kami pun memiliki layanan home care. Layanan home care merupakan penanganan pasien di rumah, di mana dilakukan oleh tenaga profesional yang nantinya berupa visitor dokter ataupun perawat ke rumah ibu bapak sekalian terkait dengan kondisi ibu atau yang ingin dikonsultasikan kepada tenaga medis. Tentunya nanti akan ditemani oleh tim profesional yang akan datang ke rumah ibu bapak sekalian. Nah, untuk layanan home care ini bisa diakses nomornya di 081318596177. Dan terakhir, untuk layanan informasi, jika ibu bapak membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung, bisa diakses di nomor kami di 088289488745. Baiklah, mungkin terkait dengan beberapa program sudah kami jelaskan. Masuk saja kepada materi kita selanjutnya, yaitu langsung saja mungkin ya Pak ya, kita Ibu Eti Sundari yang mau ke Dokter Nike, Bu Eti Sundari. Oke, sebagai tambahan juga, di kami ada yang namanya kompetensi Bu Eti, Ibu Eti Sundari. Sebagai informasi tambahan, di layanan Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung juga kami memiliki konsultasi gizi dan catering. Jadi jika ibu bapak membutuhkan konsultasi seputar gizi yang terkait dengan keadaan diri kita ataupun ingin juga melakukan ada layanan catering, itu bisa menghubungi unit gizi ataupun nanti tim terkait yang berada di unit instalasi gizi. Baik, mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan. Masuk pada tema selanjutnya,
Mungkin akan langsung disampaikan oleh adik-adik dari mahasiswa UHAMKA Jakarta yang akan menyampaikan mengenai tema edukasi dengan tema terkait HIV dan AIDS. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Uti Utami Mudi, Pak Oman Suganda. Pak Oman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oman Suganda. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam acara hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Humas Hasai Pak Agus Saifullah dan kepada Bapak Unit Gizi Pak Ai Gunawan, perkenalkan kami dari mahasiswa UHAMKA Jakarta yang akan melakukan penyuluhan gizi yang berjudul Fakta tentang HIV dan AIDS. Susunan kegiatan hari ini: pertama, pembukaan; kedua, penjelasan materi tentang HIV dan AIDS; ketiga, sesi tanya jawab; keempat, penutup. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada rekan saya, kepada Mega dan Aulia selaku pemateri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka yang ingin melakukan penyuluhan tentang HIV dan AIDS. HIV atau AIDS. Kita punya slogan sedikit ya, biar nggak grogi. Lawan HIV atau AIDS, bukan pengidap HIV. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang HIV itu sendiri. HIV itu ada yang tahu di sini singkatannya HIV atau tentang pengertian HIV? Ada apa tahu? HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus atau virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia, terutama pada sel darah putih. Sedangkan AIDS yaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu akibat di mana virus menyerang virus HIV itu. Pada Muhammad Rizki Teguh. Muhammad Rizki Teguh. Ibu Sumiasi, ada kan nih? Pada Kemenkes, berdasarkan Kemenkes, Juni 2020, orang yang mengidap ODA itu sebanyak 398.748 kasus, dan meningkat pada bulan September yaitu sebanyak 598.100 orang. Dan bagaimana sih ciri-ciri HIV itu? Apa ada yang tahu? Ciri-ciri dan gejala HIV itu biasanya pertama flu, batuk, demam, dan biasanya ada bercak-bercak merah pada kulit. Dan kalau pada kondisi semakin menurun, biasanya itu sariawan di mulut banyak dan terdapat bercak-bercak putih pada mulut. Di sini ada yang tahu gimana sih cara mencegah HIV itu? Tidak berganti-ganti pasangan, melakukan hubungan seks, hindari penggunaan jarum suntik yang tidak steril, jauhi narkoba, melakukan tes HIV sebelum menikah,
bergonta-ganti pasangan, tidak melakukan jarum suntik, berganti-ganti jarum suntik, dan menjauhi narkoba. Lalu di sini ada mitos dan faktanya HIV dan AIDS. Mitosnya itu apa sih? Mitosnya itu HIV dan AIDS itu adalah penyakit yang sama. Faktanya itu HIV dan AIDS itu berbeda. Dan ada lagi kan mitos itu, mitos dari HIV dan AIDS. Mitosnya itu yang kedua itu menular melalui kontak fisik. Ternyata faktanya itu menular hanya dari 4 cairan. Cairannya apa aja sih? Cairannya itu ada cairan vagina, cairan sperma, darah, dan ASI. Lalu ada lagi nih mitosnya lagi yang ketiga ini, nyamuk dapat menular HIV. Tetapi sedangkan faktanya itu HIV bisa menular lewat darah tapi tidak termasuk gigitan serangga. Lalu ada lagi mitosnya selanjutnya yaitu mudah mendeteksi HIV positif. Faktanya HIV tidak menunjukkan gejala apapun. Ada lagi mitosnya seperti mitos selanjutnya itu yaitu mitos HIV dapat disembuhkan. Ibu Hermi Mariani. Faktanya ternyata HIV hingga saat ini belum ada obat-obatannya. Lalu ada selanjutnya itu mitosnya itu HIV dan AIDS itu hanya mengidentifikasi kelompok beresiko. Faktanya HIV dapat mengidentifikasi siapa saja, misalkan pria, wanita, dan anak-anak. Yang terakhir mitosnya itu infeksi lain terkait dengan HIV tidak dapat dicegah. Faktanya sangat rentan terhadap beragam jenis infeksi. Bahan makan apa aja sih yang boleh dimakan oleh pengidap HIV dan AIDS? Sama aja seperti ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran, buah-buahan, dan ada bumbunya juga. Kalau karbohidrat yang boleh dianjurkan itu makanan yang sudah pedas, yang tidak dianjurkan itu makanan yang pedas. Sedangkan protein hewaninya itu yang dianjurkan itu seperti daging dan tidak ada lemaknya, dan daging ayam tanpa lemak. Sedangkan yang tidak dianjurkan itu daging dan kulit ayam dan ayam yang berlemak. Kalau protein nabati itu yang boleh dianjurkan seperti tempe, tahu, dan kacang hijau. Sedangkan yang tidak boleh dianjurkan itu kacang merah. Sayur-sayuran yang boleh dianjurkan itu seperti yang sayuran tidak bergas seperti wortel, bayam, dan yang tidak boleh dianjurkan seperti ada kol, timun. Dan buah-buahnya sendiri yang boleh dianjurkan itu seperti pepaya, pisang, dan yang tidak boleh dianjurkan itu durian dan nangka. Sedangkan bumbu-bumbuan yang boleh dianjurkan bumbuan yang tidak merangsang seperti bawang merah, bawang putih, dan daun salam. Sedangkan yang tidak boleh dianjurkan itu seperti cuka, cabai, dan lada. Di sini saya akan mau menambahkan, di sini ada HIV dan AIDS yang berbeda. Mitosnya itu kan HIV sama AIDS itu yang biasanya orang tahu itu penyakitnya sama. Ternyata kalau HIV itu sistem yang menyerang sel darah putih. Kalau AIDS itu akibat dari HIV itu sendiri. Dan di sini ada mitosnya itu menular melalui kontak fisik. Pada orang tahu biasanya orang-orang yang mengidap HIV itu dijauhkan, menjadi diskriminasi. Pada kenyataannya HIV itu menular hanya dari 4 cairan. Apa sih 4 cairannya itu? Pertama, cairan sperma, cairan vagina, darah, dan ASI. Yang ketiga yaitu nyamuk dapat menularkan HIV. Sebenarnya faktanya HIV bisa menular lewat darah, tetapi tidak melalui gigitan serangga seperti nyamuk. Karena HIV itu pada dasarnya beda dengan DBD. Saya mau menambahkan tentang
Biasanya cara mencegah untuk bagaimana sih makanan-makanan itu tetap bersih biar dikonsumsi sama orang-orang HIV. Wiwardana. Orang-orang HIV itu pada dasarnya boleh memakan semua makanan. Bapak Haryadi. Tetapi sebelum dikonsumsi harus dalam keadaan hygiene dan sanitasi atau bersih, dengan air bersih, dengan kualitas air yang bagus, dengan pencucian yang benar. Pak Mengkonsumsi Haryadi ada Pak Haryadi. Pak Yayan Mulyana. Yayan Mulyana. karena sebelum kita mengkonsumsi sayur dan buah itu Pak Dedek Nang Solihin. Dedek Nang Solihin. harus dicuci terlebih dahulu. Apalagi untuk orang-orang yang mengidap HIV. Kita sendiri pun yang sehat itu harus dicuci terlebih dahulu untuk menjaga supaya kita tidak sakit perut, diare karena akibat kita tidak mencuci dulu dengan sayuran yang buah yang kita konsumsi. Saya mau nanya, kira-kira sayur gado-gado itu bisa dikonsumsi sama orang HIV atau tidak? Siapa yang mau jawab? Oke. Sebenarnya gado-gado itu bisa dikonsumsi sama orang HIV. Tetapi bumbunya tidak bisa dikonsumsi sama orang HIV. Karena orang HIV yang mengidap HIV atau ODA itu harus mengkonsumsi makanan-makanan dalam keadaan hangat. Kenapa? Karena makanan-makanan yang sudah 2 jam kemudian, 3 jam kemudian akan menempelkan bakteri-bakteri dari udara, dari apapun, apalagi dalam keadaan terbuka. Itu bisa menimbulkan bakteri dalam tubuh makin. Jadi sebenarnya siomay, gado-gado itu bisa dikonsumsi pada orang HIV, tapi dalam keadaan hangat. Bumbunya pun dalam keadaan hangat. Mereka bisa mengkonsumsi, tapi kalau misalkan kita beli di luar somaynya bisa dikonsumsi, tapi bumbunya tidak bisa dikonsumsi karena konsumsinya sudah dalam keadaan dingin. Ada yang ingin bertanya? Sekian dari kami. Saya kembalikan ke MC. Ibu Rahmawati. Terima kasih kepada Kak Mega dan Kak Uu selaku pemateri. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan untuk 3 orang penanya. Apa ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu tentang HIV dan AIDS? Baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ibu Yati. Saya seorang pengajar SD. Ya, akhir-akhir ini saya mendengar di berita kalau kasus HIV di Kota Bandung ya, terutama untuk remaja itu meningkat. Nah, apa upaya yang sudah dilakukan terutama dari Universitas Muhammadiyah ya terkait hal itu terutama di Kota Bandung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melihat screening kepada anak sendiri gitu ya, atau kepada keluarga kita bahwa benar nggak sih mereka tuh bersih atau bebas dari HIV, karena kan kita kadang nggak tahu ya anak-anak bergaul di luar itu seperti apa. Itu yang kedua, secara kasat mata gitu istilahnya. Jadi nggak menunggu mereka sakit dulu baru kita kelihatan gitu, ini anaknya ada gejala HIV atau enggak gitu kan.
Nah, kemudian yang ketiga pertanyaannya, benar nggak Ibu kalau ganti-ganti. orang tuanya atau ibunya itu hamil, sedangkan dia positif HIV, apakah secara otomatis bayinya juga itu positif atau belum tentu? Itu saja Teteh pertanyaan saya. Terima kasih ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Yati atas pertanyaannya. Bagaimana Pak? Mau langsung jawab atau gimana? Ibu, langsung mau dijawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yati. Untuk pertanyaan yang pertama tentang bagaimana di Kota Bandung sedang meningkat, itu bukan kebijakan kami untuk menjelaskan. Seenggaknya kami bisa menjelaskan sedikit bagaimana mencegahnya aja. Tapi kalau untuk menjelaskan lebih lanjut, bukan karena kami untuk menjelaskan seperti itu. Dan Ibu Aam. untuk pertanyaan yang ketiga, gimana sih kalau ibu hamil yang didiagnosa HIV, apakah anaknya itu terdiagnosa HIV Ibu atau enggak? Herlinawati. Yang pernah saya baca dari literatur yang pernah saya baca, di situ bisa menjelaskan sebenarnya bisa anak itu tidak terkena HIV dengan melalui proses sesar, diminimalisir mungkin tidak terkena darah ibunya dan tidak disusui oleh ibunya, karena kan bisa melalui penularannya melalui 4 cairan vagina, cairan sperma, darah, dan ASI. Jadi ada kemungkinan 10% mungkin tidak terkena, tapi melalui sesar dan meminimalisir mungkin tidak terkena dari ibunya dan tidak disusui oleh ibunya itu. Pertanyaan keduanya, bagaimana cara mengetahuinya ya Bu? Kita si anak ini kena HIV atau enggak? Untuk lebih pastinya bisa dicek dengan cara tes HIV melalui lab laboratorium. Ibu Teteh Rohani. Kalau sebelum gejala atau ciri-cirinya muncul, bisa dites HIV itu sendiri. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Sudah cukup? Baik, terima kasih Kak Mega atas jawabannya. Bagaimana Ibu? Sudah cukup? Oke, baik. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk Bapak dan Ibu? Ada yang ingin ditanyakan terkait HIV dan AIDS? Bu Lilis Hartati. Kalau nggak ada yang nanya, dari kita ingin bertanya buat Bapak dan Ibu yang bisa menjawab, nanti ada hadiahnya dari kita ya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan, apa sih perbedaan tentang HIV dan AIDS? Apa sih perbedaan tentang HIV dan AIDS? Ada yang bisa menjawab? Baik, Ibu. Kalau HIV virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan AIDS kondisi akibat serangan virus dari HIV. Baik, Ibu dengan Ibu siapa? Ibu ya, terima kasih Ibu ya. Satu pertanyaan lagi ya, Ibu Bapak. Apakah makan bareng, berpelukan dapat menularkan virus HIV dan AIDS? Wiryanti. Ibu Wiryanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan berdiri tidak akan menularkan virus HIV. Karena penularan HIV itu satu melalui hubungan intim, dua penggunaan jarum suntik, tiga ibu menyusui. Terima kasih atas jawabannya. Ibu, untuk dua orang penanya, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait HIV dan AIDS? Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait HIV dan AIDS, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Apa dari kita lagi kasih pertanyaan? Gimana Kak? Ibu Susi. Saya akan memberi pertanyaan lagi. Apakah alat makan yang berbarengan bisa menularkan HIV? Ada yang bisa jawab, ada yang mau jawab. Ada yang mau jawab? Angkat tangannya. Kata Ibu Yohana Pinta. kata Ibu Tintin boleh, bener nggak kakak-kakak? Katanya makanan alat makan itu boleh bersamaan, itu bisa menyebabkan HIV, bener atau enggak? Siapa yang mau menjawab lagi? Mencoba menjawab? Bapak Rahmat. Pak Rahmat Taman. Nggak boleh karena air liur bisa menempel pada alat kalau makan. Tidak. Pak Jajang Sulaiman. Untuk satu penanya lagi, untuk Kak Aul. Jajang Sulaiman. Oh iya, silakan Ibu. Muhammad Zainal. Bagaimana meyakinkan masyarakat tentang Muhammad Zainal. stigma penderita HIV? Apa langkah-langkah apa? Karena kan kalau Ibu gimana ya, Catur Ulansari. kalau dibilang-bilang ke ini juga nggak bagus, Ibu Catur Ulansari. kalau dibiarin juga berbahaya. Nah itu aja. Ibu Mariati. Silakan aja. Ibu Mariati. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yati. Intinya bagaimana cara mengubah stigma masyarakat untuk tidak mendiskriminasi orang HIV. Ibu Dewi. Pertama, apa
tujuan kita melakukan penyelingan ini? Kita mau merubah stigma masyarakat, mindset masyarakat untuk tidak menjauhkan orang HIV. Kenapa? Karena orang-orang yang HIV itu sebenarnya tidak menemukan dengan bersalaman, berdekat-dekatan, bertukar-tukaran tempat makan atau makanan yang sama. Itu tidak hanya melalui 4 cairan tadi. Makanya kenapa kita melakukan penyelingan ini? Kita mau merubah masyarakat untuk tidak menjauhkan orang-orang HIV. Karena satu, dia sudah sakit dan dijauhkan. Makanya rata-rata orang yang terkena HIV itu biasanya psikisnya terganggu. Itu juga membuat penderita HIV itu sendiri makin menurun imunitas tubuhnya. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya bagian cindera mata untuk yang tadi bertanya dan menjawab ya, Bapak Ibu. Ibu Komaria. Untuk pembagian cindera mata. Kepada Bapak Kepala Divisi Pak Ai membagikan bingkisan, Pak. Terima kasih. Oke, lihat kamera siap. 1, 2, 3. Terima kasih. Ibu Kopi. Ibu Kopi. Alhamdulillah Ibu Bapak sekalian, karena kita akan mendapatkan pencerahan yang sangat berharga ya, bagaimana kita bisa mengetahui mitos atau faktanya tentang HIV itu sendiri ya. Sampai dengan detik ini HIV itu secara medis belum ditemukan obatnya. Ini luar biasa sekali, yang harus menaikkan level siaga kita ya. Level siaga ini bukan hanya masalah gunung berapi saja, tapi tentunya alarm bagi diri kita
kita untuk senantiasa menjaga kesehatan yang sangat-sangat berharga bagi kehidupan kita. Karena kesehatan itu adalah nikmat yang luar biasa setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dapat kita lakukan kalau diri kita sakit ya? Kita tidak terbaring di tempat tidur, tidak bisa melakukan aktivitas dengan maksimal, makan dan minum pun terbatas. Lalu apa maknanya hidup ini kalau kita seperti itu ya? Maka kesehatan ini adalah sesuatu yang paling berharga setelah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara tentang HIV ini nih, bagaimana sih sebenarnya pemahaman kita sebagai orang awam tentang HIV itu sendiri, Bung Areta? Bapak Asep Sari. Oke. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh adik-adik juga pertanyaan kepada ibu bapak terkait HIV, kurang lebih kita mengetahui pengetahuan lebih dalam mengenai HIV gitu ya, menjadi reminder juga untuk kita ketika di kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang harus kita waspadai, khususnya agar keluarga dan orang-orang yang kita cintai tidak terkena HIV gitu ya Pak ya. Nah mungkin kami dari PKRS juga ingin ada 2 pertanyaan mungkin ya Pak ya, 2 pertanyaan yang sama kita ada sedikit hadiah juga untuk Bapak Ibu. Ini pilihannya tadi untuk penjelasan, kalau kita pilihannya choice, pilihan A atau B. Oke, untuk bisa yang menjawabnya mungkin angkat tangan langsung ya. Kita ingin bertanya, HIV itu merupakan bakteri atau virus? Siapa yang angkat tangan? Oh, boleh Ibu? Tangan Ibu siapa? Oke, Ibu Teten. Oke, baik. Ibu Teten menjawab bakteri atau virus HIV yaitu virus. Nah, adik-adik mahasiswa jawaban Ibu kira-kira tepat tidak? Betul tidak? Benar. Alhamdulillah. Langsung aja mungkin ya kita kasih hadiahnya. Buat Ibu boleh berdiri sebentar, ada sedikit hadiah dari kami. Oh sekalian satu lagi Ibu. Oke. Oke, untuk pertanyaan kedua, secara medis untuk penyakit HIV sudah ditemukan obatnya atau belum? Boleh angkat tangan ini dulu. Angkat tangan siapa? Teh Yanti menjawab belum. Jawabannya adik-adik betul? Betul, boleh. Jawabannya dengan Ibu Teten boleh? Ada sedikit cenderamata juga dari kami. Mungkin bisa langsung ya Pak ya? Dari Masjid Fathul Bari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung ada sedikit cenderamata, mudah-mudahan ini menjadi kenang-kenangan terindah ya. Bukan hanya dari sisi fisiknya saja, tapi nilai yang terkandung di dalamnya. Masjid Fathul Bari Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung terletak ada di bagian belakang rumah sakit. Insya Allah sambil menunggu panggilan dari dokter, antrian obat, ketika azan berkumandang kita sama-sama bisa melakukan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita ikhtiar, kemudian kita juga sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesembuhan dan kesehatan kepada diri dan juga keluarga-keluarga kita semua yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit tersebut. Boleh kepada Bapak Ayi Soleh Gunawan sebagai Kepala Unit Instalasi Unit Gizi Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung berkenan untuk memberikan cenderamata kepada Ibu siapa tadi? Ibu Tetep dari Cisutulama Dago. Baik. Ya, satu lagi kepada Ibu Alia kami persilahkan. Ibu sebagai apa di unit gizi Bu? Koordinator asuhan gizi klinik kalau saya. Koordinator asuhan gizi klinik unit gizi Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Dengan Ibu siapa? Ibu Tetep dan Ibu Yanti. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan, juga demikian dengan keluarga, dimudahkan semua urusan kita dan dikabulkan semua keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada percayanya kepada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung sebagai media untuk ikhtiar mencari kesehatan dan juga mencari kesembuhan. Terima kasih, jazakumullah khairul khair. Ya, kita bisa difoto dulu ya. Siap. Siap. 1, 2, 3. Oke, good. Untuk akhir acara ini
Dari rekan-rekan mahasiswa akan menyimpulkan tentang materi yang sudah disampaikan, juga slogan agar bagaimana reminder kita menjaga kesehatan kita khususnya dari terinfeksi HIV/AIDS ini. Kepada rekan-rekan mahasiswa kami persilahkan. Dari rangkaian acara kegiatan hari ini telah selesai. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah bersedia hadir pada penyuluhan gizi. Sebelum acara ini ditutup, saya akan bacakan simpulan hari ini. Untuk merubah stigma masyarakat, penyebabkan HIV hanya melalui 4 cairan, yaitu cairan sperma, cairan ASI. HIV berbeda dengan HIV virus yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh, sedangkan AIDS adalah kondisi yang disebabkan virus itu sendiri. Di sini hindari makanan mentah dan mencuci hingga bersih, cuci buah hingga bersih, perhatikan hygiene air minum dan harus dalam keadaan matang. Gunakan termometer saat masak, menjaga kebersihan alat makan, konsumsi makanan yang baru diolah dan masih dalam keadaan hangat. Sebelum penyuluhan ini ditutup, kami mahasiswa Gizi Wahamka ada slogan. Sebelumnya Bapak dan Ibu bisa mengikuti slogan dari kami. Bisa diikutin bareng-bareng ya. Nanti kita percobaan pertama dulu. 1, 2, 3. Lawan HIV/AIDS, bukan mengidap HIV. Bisa Bapak Ibu? Bisa diulangi? Ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lawan HIV/AIDS, bukan mengidap HIV/AIDS. Sekian dan terima kasih buat waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita tutup acara ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Kuasa memberikan kesembuhan kepada kita. Dialah Allah Tuhan yang anugerahnya tidak terbatas. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai perbendaharaan di alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya kami diciptakan ya Allah. Engkau telah menciptakan kami, Engkau menciptakan istri dan suami kami, Engkau menciptakan anak-anak kami, Engkau menciptakan orang tua kami, Engkau menciptakan saudara-saudara kami. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Engkau telah berikan kehidupan kepada kami. Dan kami pun sangat bersyukur kepadamu yang telah memberikan hidayah kepada kami, sehingga kami bisa mengenal nama-Mu yang indah di dalam hati kami. Ya Allah, sesungguhnya hidup kami tidaklah berarti seandainya kami tidak berjalan di jalan yang benar. Karena seandainya kami berjalan di jalan yang salah, tentulah kemalangan yang akan menimpa kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk senantiasa dapat bersabar di dalam segala ujian. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk bisa bersyukur terhadap semua nikmat yang Kau telah berikan kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah kami dari fitnah dalam dunia ini. Selamatkanlah kami ketika fitnah menjelang ajal kami. Selamatkanlah fitnah ketika di alam barzakh. Selamatkanlah kami ketika kami dihisab. Sesungguhnya amal-amal kami begitulah sedikit. Sesungguhnya dosa-dosa kami begitulah banyak, tidak terbatas. Seandainya menukar amal kami dengan surga-Mu, tentulah amal kami tidak berarti. Diri kami ini telah banyak dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik dengan sengaja atau tidak, dengan disadari ataupun tidak. Sesungguhnya keampunan adalah di tangan-Mu ya Allah. Seandainya Engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami, pasti kami termasuk orang-orang yang celaka. Karena sesungguhnya kami adalah pantas menerima azab-Mu. Kami yakin bahwa rahmat-Mu adalah lebih besar daripada azab. Ya Allah, pandanglah hati kami ya Allah. Kami mengakui atas kelemahan diri kami. Hilangkanlah kesombongan dalam diri kami.
sehingga kami terlupa bahwasanya kami ini sesungguhnya tidak berdaya, karena suatu saat nanti akan tiba masanya kami tidak bisa melakukan apapun. Saat itulah kami hanya bergantung kepadamu ya Allah. Saat-saat kami kesendirian di alam yang lain, tentulah kami hanya bisa bergantung kepadamu ya Allah. Kami tidak bisa bergantung kepada selain Engkau ya Allah. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami. Sembuhkanlah penyakit yang ada dalam diri kami, baik penyakit itu menimpa fisik kami ataupun penyakit itu menimpa psikis kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, bahwa penyakit yang kami derita merupakan penghapus dosa-dosa kami, bahwa penyakit yang kami derita adalah untuk ujian kepada kami. Berikanlah kesabaran, sembuhkanlah penyakit kami dengan tidak menimbulkan bekas sakit pun juga. Berikanlah kesehatan kepada diri kami, kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami semuanya. Berikanlah kepada kami kebaikan dimanapun kami berada. Jadikanlah ikhtiar kesehatan ini adalah menjadi amal soleh bagi kami, yang dapat membela kami ketika kami membutuhkan pembelaan. Hanya kepadamu lah kami kembali, hanya kepadamu lah kami bertawakal. Tiada Tuhan dan Engkau, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.